Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Habibur Rahman Al-Jamalulai dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori konseling, yaitu pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional tentang konsekuensi tingkah laku manusia. Dan juga ide-idenya diambil dari ide-ide Adler, yaitu tentang gaya hidup dan pandangan positif hakikat manusia. Dan ide-idenya juga diambil dari ide teori Henry, yaitu tentang komunikasi antar pribadi. Yang dari pendekatan analisis transaksional. Yang pertama ada di situ transaksi. Menurut Eric Berne adalah transaksi itu sebagai manifestasi hubungan sosial. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan transaksional adalah hubungan komunikasi seseorang dengan orang lain. Terus ada analisis. Analisis itu juga merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan analisis transaksional ini berpusat kepada bagaimana cara seseorang berinteraksi melalui komunikasi dengan orang lain. Pandangan dasar tentang hakikat manusia menurut pendekatan analisis transaksional. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah baik. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri. Yang ketiga, manusia memiliki potensi untuk mengelola dirinya, termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, dan terbebas dari ketergantungan pada orang lain. Struktur kepribadian menurut pendekatan analisis transaksional. Dalam diri manusia terdapat struktur kepribadian yang terdiri dari kesatuan yang disebut dengan ego state atau pernyataan ego. Unsur kepribadian terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama ego state parent atau disebut juga dengan ego state orang tua. Yang kedua ego state adult atau ego state dewasa. Yang ketiga ada ego state children atau ego state anak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ego state parent atau disebut dengan ego orang tua. Adapun ciri kepribadian ego ini adalah diwarnai oleh sifat banyak menasihati, memerintah, dan menunjukkan kekuasaannya. Ego state parent ini terbagi dari 2. Yang pertama critical parent, yaitu bagian ini dinilai sebagai bagian kepribadian yang kurang baik, seperti menunjukkan sifat judesnya dan cerewetnya. Dan yang kedua adalah no treating parent. Bagian ini adalah bagian ego sate dewasa yang baik. Karena kenapa? Menunjukkan sifat merawat dan menasihati. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ego state adult atau disebut dengan ego state dewasa. Ego ini berorientasi kepada fakta dan selalu diwarnai dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ego ini merupakan jembatan antara ego state anak dan ego state orang tua. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ego state children atau disebut dengan ego state anak. Ego ini
bagian. Yang pertama, at the heart shoulder, yaitu sifat kekanak-kanakan. Unsur ini kurang baik ditampilkan pada saat berkomunikasi karena banyak yang tidak menyukai unsur ini karena sifatnya itu tidak natural dan seperti dibuat-buat. Yang kedua ada yaitu natural shoulder, yaitu sifat alami pada anak. Sifat kelihatannya seperti alami. Natural ini banyak yang disenangi oleh orang lain karena sifatnya alami dan tidak dibuat serta tidak berpura-pura. Orang banyak senang berkomunikasi dengan natural children ini. Yang ketiga ada little professor, yaitu unsur ini ditampilkan oleh seseorang untuk membuat suasana riang dan menyenangkan. Pada saat ini orang sangat menyukai karena waktu-waktunya waktu lagi tegang dia membuat suasana ceria. Dan ini sebenarnya keceriaannya tersebut ekosistem yang dibuat itu tidak bermanfaat sekali sebenarnya, tapi membuat orang senang. Selanjutnya motivasi hidup. Menurut Hansen, membagi kebutuhan psikologis manusia menjadi 3 bagian menurut analisis transaksional, yaitu yang pertama kebutuhan akan memperoleh rangsangan, yang kedua kebutuhan menstruktur waktu, yang ketiga kebutuhan tentang posisi hidup. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kebutuhan akan memperoleh rangsangan. Kebutuhan di sini adalah sentuhan, bisa bersifat jasmani, rohani, positif, dan negatif. Kebutuhan jasmani contohnya salaman, tepukan, dan belayan. Adapun kebutuhan rohani contohnya perhatian, senyuman, dan sapaan. Adapun sentuhan melalui positif yaitu pujian dan sanjungan. Dan sebaliknya rangsangan negatif itu seperti ejekan, cemoohan, dan hinaan. Sentuhan akan memberi warna tersendiri apabila individu mendapatkan sentuhan yang bersifat sistematis, maka dia akan menjadi warna tersendiri, akan mendarah daging istilahnya ya. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Ada seorang anak yang selalu orang tuanya memberikan kata-kata kasar kepada dia. Dan apabila seorang anak tersebut tidak mendengarkan kata-kata kasar, maka dia akan merasa aneh. Yang kedua, kebutuhan untuk menstruktur waktu. Di dalam kebutuhan untuk menstruktur waktu ini diperoleh dengan ada 6 bentuk sentuhan. Yang pertama dengan withdraw, yaitu hubungan menarik diri dengan mencari sentuhan diri sendiri. Contohnya dengan berbicara sendiri dan berfantasi. Yang kedua ada ritual, yaitu waktu berkomunikasi sekedar basa-basi aja dalam memberikan respon. Nah, yang ketiga ada pastimes, yaitu pembicaraan untuk sekedar mengisi waktu kosong. Daripada nggak ada kerjaan, ya udah ngobrol sama si A dan si B gitu. Yang keempat ada activity, yaitu melakukan sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan sentuhan. Berarti activity ini ada tujuan tersendiri, yaitu untuk mendapatkan sentuhan. Yang kelima, melalui sentuhan yaitu games, yaitu mencari sentuhan dengan cara bermain dengan orang lain. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah intimacy, yaitu berhubungan akrab dengan orang lain, berhubungan akrab. Nah, jadi berhubungan akrab di sini baik manusia ataupun benda-benda yang sekelilingnya. Yang penting dia tuh merasakan sentuhan apabila dia akrab dengan benda-benda atau manusia atau disebut dengan orang lain lah. Yang ketiga ada kebutuhan untuk memperoleh
oke, saya tidak oke. Yang keempat, saya tidak oke, kamu tidak oke. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Saya oke, kamu oke. Posisi ini adalah posisi yang dipilih oleh seseorang apabila ia merasa dirinya beres dan diri orang lain pun beres. Hubungan yang terjadi bersifat evolusional, yaitu perubahan secara lambat. Yang kedua ada posisi saya oke, kamu tidak. Posisi ini dipilih oleh seseorang apabila ia merasa posisi dia beres dan posisi orang lain pun tidak beres. Hubungan ini cenderung untuk merubah pihak kedua dan bersifat revolusioner, yaitu perubahan secara cepat. Karena dia sifatnya merubah pihak kedua gitu. Orang lain yang dirubah. Oke. Yang ketiga ada posisi saya tidak oke, kamu oke. Orang yang berada di posisi ini adalah orang yang merasa dirinya tidak beres, sedangkan orang lain beres. Adapun sifat hubungan ini disebut dengan devolusioner, yaitu perubahan secara lambat. Biasanya orang yang memilih posisi ini mempunyai sifat rendah diri. Yang keempat ada posisi saya tidak oke, kamu pun tidak oke. Orang yang berada di posisi ini merasa dirinya tidak beres dan diri orang lain tidak beres. Jadi hubungannya tidak jelas, yaitu siapa yang mengubah dan siapa yang bersifat opposisional. Selanjutnya jenis-jenis transaksi. Di dalam pendekatan analisis transaksional membagi 3 jenis transaksi. Yang pertama transaksi sejajar. Individu menggunakan ego set tertentu sehingga respon yang ditampilkan oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, transaksi silang. Pada saat transaksi ini, penampilan ego set tidak sewajarnya, sehingga respon yang diterima pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, transaksi terselubung. Penampilan ego set seseorang yang di dalam komunikasi memiliki tujuan yang terselubung dalam maksud pembicaraannya. Pada saat dia berkomunikasi, ternyata ada sesuatu yang diselubung, ada sesuatu yang disembunyikan dari pembicaraan mereka. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Individu berpotensi positif apabila diberikan suasana yang baik dan menguntungkan, maka ia akan menjadi orang yang mampu menghadapi kenyataan. Individu berkembang sejak lahir dan dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Adapun kepribadian menurut analisis transaksional merupakan hasil dari pola asuh orang tua terhadap anak. Adapun kepribadian ini akan membentuk 2. Yang pertama ada kepribadian yang sehat dan kedua kepribadian malaswai. Jadi antara kedua jadi di antara kedua jenis kepribadian ini tergantung pada pola asuh orang tuanya, baik itu sebelum anak dilahirkan dan setelah anak dilahirkan atau pasca kelahiran. Berarti tergantung pada pola asuh orang tuanya. Pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat terbentuk dari pola asuh orang tua semenjak anak usia 6 bulan sampai 12 bulan. Adapun pola asuh orang tua yang tepat seperti tabel di layar ini. Dan ciri-ciri pribadi yang sehat itu adalah yang pertama memiliki posisi kehidupan saya oke dan kamu oke. Yang kedua, status ego berfungsi secara tepat, bisa dikendalikan dan bisa dikondisikan pada tempat-tempat tertentu. Kedua, saya akan melanjutkan tentang perkembangan pribadi malaswai.
pribadi mahasiswa ini disebabkan oleh perilaku pola asuh orang tua pada anak kurang sehat. Pola asuh yang kurang sehat bisa dilihat pada layar. Adapun ciri-ciri pribadi mahasiswa ini mempunyai posisi yang pertama, posisi kehidupan saya oke, kamu tidak oke. Posisi kedua, kehidupan saya oke, kamu tidak oke. Yang ketiga, posisi kehidupan saya tidak oke, kamu tidak oke. Dan adapun konsentrasi ego state-nya bercampur aduk. Dia tidak bisa menetapkan yang ini pada saat ini dan pada sini pada saat ini. Analisis transaksional dalam counseling. Tujuan counseling. Yang pertama, konselor membantu klien membebaskan klien dari ego state dewasanya yang terkombinasi ataupun yang dipengaruhi pengaruh-pengaruh negatif dari ego state anak-anak dan ego state orang tua. Yang kedua, konselor membantu klien menetapkan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan terlepas dari perintah-perintah orang tua si klien. Yang ketiga, konselor membantu klien untuk menggunakan semua status egonya secara tepat. Adapun proses counseling menggunakan transaksi analisis ini, yang pertama ada tahap struktur analisis, kedua tahap analisis transaksional, ketiga tahap analisis game, yang keempat tahap analisis perencanaan. Adapun karakteristik konselor dalam analisis transaksional ini, yang pertama ada menciptakan kehangatan, yang kedua mempunyai rasa empati yang tinggi, yang ketiga cakap, yang keempat ahli menganalisis ego state si klien tersebut, yang keempat mampu membaca dan menganalisa alasan dibalik tingkah laku klien, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Selanjutnya, teknik konseling dalam analisis transaksional. Yang pertama adalah permission, yaitu konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak muncul atau selama ini dilarang. Jadi konselor meminta klien untuk melakukannya. Yang selanjutnya ada protection, yaitu menciptakan rasa aman, termasuk penerapan asas kerahasiaan. Pada saat ini. Selanjutnya ada protension, yaitu konselor menunjukkan kemampuan dalam membantu klien. Jadi konselor harus wow gitu ya. Terus ada teknik selanjutnya bermain peran. Di sini biasanya digunakan pada saat konseling kelompok, yang dimana si klien menjadi diri sendiri dan anggota kelompok yang lainnya berperan sebagai objek. Itu dia. Sebagai objek permasalahan si klien ini. Selanjutnya ada kursi kosong. Teknik kursi kosong ini menggunakan dua buah kursi, yang dimana satu kursi ini si klien ini duduk dan dia berperan sebagai diri sendiri, dan mengalihkan ke kursi satu lagi dia berperan sebagai objek atau sasaran dari permasalahannya itu. Yang selanjutnya ada teknik percontohan keluarga. Dalam proses percontohan ini bisa tujuan dari teknik ini adalah mempertimbangkan kesadaran klien tentang situasi spesifik dan makna-makna pribadi yang masih berlaku pada klien. Selanjutnya, cara yang digunakan konselor dalam proses counseling. Yang pertama, interrogation, yaitu si konselor bertanya secara terbuka, tegas, jelas, dan merangsang klien sehingga klien menceritakan semua permasalahannya. Yang kedua, specification, yaitu si
konselor mengkhususkan masalah-masalah yang mana masalah utama, yang mana masalah-masalah yang di belakang dari masalah utama. Yang ketiga ada explanation, yaitu menjelaskan. Konselor ini menjelaskan kepada klien bahwa hakikat manusia itu sebenarnya seperti ini loh. Jadi kita ini mempunyai ego state yang seperti ini loh, seperti itu. Terus ada interpretasi, yaitu menafsirkan alasan-alasan dibalik tingkah laku si klien. Ada crystallization, yaitu klien mampu menerapkan atau mengaplikasikan proses konseling ini. Disinilah pemaparan teori counseling tentang analisis transaksional, dan jangan lupa tunggu dan saksikan video-video konseling selanjutnya. Akhirul kalam, saya Syed Habib Rahman Al-Jamulai mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.